Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Ari Rahmawati dari kelas 1D PAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Yudi Irfan Daniel. Nah, video ini akan membahas mengenai jawaban dari pertanyaan yang ada pada soal-soal ujian tengah semester, di mana pada soal yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian peradaban Islam, di mana pengertian peradaban Islam yaitu segala sesuatu yang melingkupi budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan manusia yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Peradaban Islam dimulai dari diterimanya wahyu oleh Nabi Muhammad SAW hingga pada aspek kehidupan yang ada sampai saat ini. Adapun contoh dari pengembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW ada beberapa poin, di mana pada poin pertama yaitu mengenai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW mendorong untuk mencari ilmu, ditandai dengan diberikannya pengetahuan terkait ajaran-ajaran Islam maupun umum terhadap para sahabatnya. Kemudian pada poin yang kedua yaitu penyebaran agama Islam atau ajaran Islam yang ditandai dengan adanya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga memberi ajaran Islam kepada umat yang ada di Mekah maupun Madinah. Kemudian yang selanjutnya yaitu etika dan moral, di mana Rasulullah SAW menjunjung tinggi etika dan akhlak yang baik. Ini merupakan salah satu tugas Rasul, yaitu memberikan contoh terbaik bagi umatnya. Kemudian adapun contoh dari perkembangan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin ditandai beberapa poin. Pada poin yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan ini merujuk pada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mendirikan Baitul Hikmah yang di dalamnya berisi atau tempat untuk mencari ilmu gitu. Kemudian pada poin yang kedua adalah penyebaran dan ekspansi Islam. Ini pun dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam penyebaran Islam hingga memperluas wilayah kekuasaannya hingga sampai pada ke Mesir dan Suriah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyusunan Al-Quran, di mana penyusunan Al-Quran ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Utsman bin Affan yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani, di mana ini dilakukan untuk menjaga keaslian dari Al-Quran itu sendiri supaya nantinya bagi umat mendatang seperti kita itu dapat menerima ilmu pengetahuan dengan asli tanpa adanya kepalsuan. Kemudian pada poin yang keempat yaitu sistem pemerintahan dan keadilan sosial, di mana dapat diambil contoh pada keadilan masyarakat dan pengeluaran zakat, di mana zakat ini dikeluarkan untuk meminimalisir adanya kemiskinan sosial. Kemudian pada soal yang kedua yaitu mengenai dampak dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap pengembangan peradaban Islam, di mana hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan Madinah dilakukan pada tahun 622 Masehi yang memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap peradaban Islam. Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Yang pertama yaitu dampak politik, di mana pada dampak politik yang terjadi adalah pendirian negara Islam. Hijrah menandai awal terbentuknya komunitas Muslim yang terorganisir di Madinah. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin politik dan spiritual sehingga membangun sebuah negara yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang kedua, Piagam Madinah, di mana Nabi membuat perjanjian dengan sekelompok orang-orang termasuk Yahudi yang mengatur hubungan antar kelompok dan menjamin hak-hak mereka. Ini
syariah Islam yang menekankan prinsip pluralisme dan kerjasama antar kelompok. Adapun poin yang kedua yaitu mengenai dampak sosial, di mana dampak dari sosial dari adanya hijrah dari Mekah ke Madinah yang pertama yaitu persatuan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW datang dari kota Mekah membawa pasukan Muhajirin, nah diterima baik oleh pasukan Ansor gitu. Nah, ini menciptakan kelompok atau satuan orang-orang yang berbeda kalangan membentuk ikatan yang kuat, sehingga nantinya saling mendukung, mengurangi perbedaan di antara mereka dari suku-suku yang berbeda dan menciptakan identitas bersama sebagai seorang muslim. Adapun dampak ekonomi, yang pertama yaitu pembangunan ekonomi, di mana ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, beliau memanfaatkan hasil pertanian dan perdagangan yang ada di sana, sehingga tentu ketika dimanfaatkan maka akan menuai hasil. Kemudian pada yang selanjutnya dari dampak ekonomi adanya zakat dan kedermawanan, di mana zakat ini bertujuan untuk membantu yang membutuhkan, menciptakan sistem distribusi dan mengurangi kemiskinan. Adapun pada soal yang ketiga mengenai perbandingan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan Umayyah serta faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa dinasti itu. Yang pertama yaitu ada dinasti Umayyah di mana bergerak pada tahun 661 hingga 750 Masehi, di mana dinasti Umayyah ini lebih berfokus pada administrasi dan militer. Dinasti Umayyah ini lebih menekankan kepada ekspansi militer dan penguasaan wilayah, sehingga hal ini membuat kurang fokusnya dalam ilmu pengetahuan tetapi dominan dalam memperluas wilayah kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan lain. Meskipun terdapat interaksi dengan budaya lain seperti Persia dan Yunani, akan tetapi pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini masih terbatas, sehingga penerjemahan karya-karya klasik belum dilakukan secara maksimal. Adapun poin yang ketiga yaitu munculnya pusat-pusat ilmu, di mana beberapa pusat pendidikan mulai bermuncul tetapi belum sekuat pada masa dinasti Abbasiyah, ditandai dengan adanya masjid-masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi adanya masjid tersebut masih berada di tahap awal. Kemudian adapun dinasti Abbasiyah yang bergerak dari tahun 750 hingga 1258 Masehi, di mana ditandai dengan satu pusat ilmu pengetahuan, di mana pada masa dinasti Abbasiyah adanya pembentukan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan, studi dan pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran dan filsafat serta ilmu lainnya. Kemudian penerjemahan dan inovasi. Banyaknya ilmuwan Yunani, Persia dan India diterjemahkan. Proses ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam yang mendorong inovasi. Kemudian pada poin yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Ini ditandai dengan banyaknya melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada pada dinasti Abbasiyah sendiri. Kemudian adapun faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan, di mana pada dinasti Umayyah yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan yaitu ekspansi wilayah, sehingga dari wilayah satu ke wilayah lainnya adanya kaitan sehingga saling bertukar ilmu gitu. Kemudian yang selanjutnya kehidupan sosial yang beragam, dikarenakan tadi luasnya wilayah sehingga banyak budaya-budaya tertentu yang melahirkan ilmu pengetahuan. Kemudian pada dinasti Abbasiyah sendiri yaitu stabilitas politik,
di mana stabilitas politik ini melahirkan adanya dukungan kepada ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk didanai dan didukungnya dari pengembangan ilmu pengetahuan itu. Kemudian dukungan pemerintah, jelas ketika pemerintah mengerti akan kondisi yang seharusnya, maka pemerintah tersebut mendorong atau mendukung masyarakatnya untuk memajukan negaranya melalui ilmu pengetahuan mereka. Kemudian interaksi budaya, dikarenakan budaya yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah juga luas, maka banyak orang-orang dari India, Eropa dan lain sebagainya, sehingga mereka bertukar pikiran gitu, dan memudahkan untuk memajukan peradaban karena banyak ilmu pengetahuan yang didapat dari sekelompok negara-negara lain. Kemudian poin yang terakhir yaitu pendidikan yang terstruktur, di mana pada dinasti Abbasiyah ini membentuk pusat-pusat pendidikan juga perpustakaan, di mana untuk mempermudah masyarakatnya dalam memperoleh pemahaman mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian pada soal yang keempat yaitu apa pengertian dari masa keemasan Islam dan tokoh-tokoh yang berada pada masa keemasan. Nah, adapun pengertian dari zaman keemasan yaitu merujuk pada periode antara abad 8 sampai 14 Masehi, di mana peradaban mengalami kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan inovasi, dengan ditandai banyaknya ilmuwan muslim yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berdampak luas hingga sampai ke Eropa. Adapun tokoh-tokoh yang ada pada saat itu, yang pertama yaitu ada Al-Khwarizmi, di mana beliau mengampu tentang ilmu matematika dan astronomi dengan kitab yang dikarangnya yaitu kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Beliau juga dikenal dengan Bapak Al-Jabar, di mana Al-Jabar ini sudah kita ketahui bersama ya, karena sebelumnya dipelajari di sekolah-sekolah gitu. Kemudian tokoh yang kedua ada Ibnu Sina, di mana ilmu yang dia kembangkan mengenai kedokteran dan filsafat. Beliau menciptakan sebuah buku yaitu Al-Qanun fil Al-Tib sebagai rujukan dalam pemahaman kedokteran yang digunakan oleh Eropa selama berabad-abad lamanya. Adapun tokoh selanjutnya yaitu Ar-Razi, di mana beliau mengembangkan tentang ilmu kedokteran dan kimia. Beliau juga menciptakan sebuah karya yaitu Alkitab Al-Hawi. Nah, adapun tokoh selanjutnya yaitu Al-Haytham, di mana beliau berfokus kepada bidang optik, juga ilmu pengetahuan alam, berikut fisika dan astronomi. Beliau mengeluarkan buku Book of Optics, di mana ini tentang cahaya dan penglihatan isinya. Kemudian yang selanjutnya ada Al-Biruni, di mana beliau berfokus kepada ilmu pengetahuan astronomi, matematika dan geografi. Beliau mengembangkan metode mengukur dengan akurasi tinggi, juga meneliti tentang bumi. Kemudian yang selanjutnya ada Omar Khayyam, yaitu berfokus pada matematika dan puisi, di mana beliau juga dikenal dengan sebagai seorang penyair. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Rushd, yaitu seseorang tokoh yang berfokus pada filsafat dan kedokteran, di mana beliau menghubungkan pemikiran Aristoteles dan pemikiran Islam. Kemudian pada soal selanjutnya yang kelima yaitu bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa Khalifah
Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat, serta contoh konkret dan bagaimana dampaknya bagi peradaban Islam. Adapun pengaruh kebijakan toleransi beragama, yang pertama yaitu mendorong kerukunan sosial. Karena ketika toleransi, maka perbedaan yang ada seperti Yahudi, Nasrani, nah itu teh mereka teh hidup rukun karena saling menghargai setiap perbedaan kepercayaan yang mereka anut. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Karena setiap golongan memiliki budaya yang berbeda, maka itu memperluas wawasan setiap orangnya dari perbedaan tersebut. Kemudian kontribusi ekonomi, di mana orang-orang non-muslim ini lebih banyak berkontribusi terhadap ekonomi tanpa adanya intervensi. Kemudian contoh kebijakan dari toleransi yaitu kebijakan jizyah. Kebijakan jizyah merupakan kebijakan adanya harus membayar pajak yang dilakukan oleh orang non-muslim ketika mereka berada di atau tinggal di wilayah umat muslim. Akan tetapi bayaran itu menjamin amannya mereka, sehingga banyak dari golongan-golongan lain seperti Yahudi yang tinggal di kawasan Islam dan mengeluarkan jizyah tanpa paksaan gitu. Karena meskipun mereka berdampingan dengan umat muslim, meskipun ada dendaan yang dikeluarkan, akan tetapi ada perlindungan yang membuat mereka merasa aman. Kemudian yang kedua, perjanjian dengan umat beragama. Nah, perjanjian ini sendiri yaitu karena bukan hanya zaman sekarang yang terdapat banyak perbedaan agama. Nah, zaman dulu juga ada beberapa pemahaman tentang ajaran agama. Maka di sana berbagai golongan umat membuat perjanjian untuk saling menghormati adanya perbedaan kepercayaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, dampak terhadap pengembangan peradaban Islam. Yang pertama, pusat ilmu pengetahuan. Sudah bisa dirasakan sampai saat sekarang bahwasanya ilmu pengetahuan kita hari ini adalah sumber-sumbernya adalah dari sumber dulu peradaban Islam ya. Jadi kita hanya tinggal menikmati. Kemudian inovasi dan kreativitas, di mana setiap orang pada zaman itu diberi kebebasan berinovasi dan berkreativitas sesuai kemampuannya, yang kemudian menjadi suatu kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah pengayaan budaya, di mana ketika terdapat beberapa suku, maka terdapat beberapa budaya yang berbeda. Kesimpulannya bahwasanya peradaban Islam yang ada sejak dulu pada zaman Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin dan tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dapat kita rasakan dampaknya, yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Akhirul kalam, mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.